Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menafkahi orang tua tanpa sepengetahuan istri? Pada dasarnya semua telah tahu bahwa prinsip keterbukaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami dianjurkan untuk melibatkan istri dalam pengelolaan keuangan keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan kepada orang tua. Namun, teori dan fakta dalam kehidupan berumah tangga tidaklah dapat diduga dan berjalan semulus teori. Bisa saja seorang suami suatu ketika menghadapi dua tanggung jawab yang berjalan bersamaan. Di satu sisi ia memiliki kewajiban utama untuk menafkahi istri dan anak, di sisi lain ia tetap berkedudukan sebagai anak yang dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Masalahnya, terkadang entah karena masalah apa, terjadi seorang suami tanpa sepengetahuan istrinya melakukan pemenuhan kebutuhan orang tua. Bahkan mungkin ada sebagian suami menyalurkan penghasilannya kepada orang tua secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sampai sebegitunya seorang suami? Tentu ada banyak sebab dan masing-masing bisa sangat berbeda-beda. Bagaimana Islam menilai tindakan yang dilakukan oleh suami, yakni menafkahi orang tua tanpa diketahui oleh istrinya? Apakah itu diperbolehkan atau justru ini perbuatan yang dilarang? Materi ini bukan untuk memberikan pembenaran atas sikap suami yang demikian. Lebih lanjut, Islam adalah agama yang sempurna, sehingga sendi-sendi kehidupan manusia dalam rumah tangga pun pada dasarnya telah diberikan aturan-aturan yang membawa kemaslahatan. Untuk dimengerti bahwa dalam Islam, kewajiban menafkahi istri menjadi tanggung jawab utama suami, dan perlu diingat bahwa ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan ekonomi dalam keluarga, bukan sebagai alat dominasi atau superioritas seorang suami terhadap istri. Tujuannya apa? Jelas, yaitu untuk memastikan kebutuhan hidup keluarga terpenuhi secara layak serta menegaskan prinsip tanggung jawab dalam relasi perkawinan. Al-Quran menyebutkan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Namun, sekalipun terdapat kewajiban suami kepada keluarganya, di sisi lain Islam juga mewajibkan berbakti kepada orang tua. Anak diperintahkan memperlakukan orang tuanya dengan baik, termasuk membantu ketika mereka berada dalam kondisi yang membutuhkan. Hal ini pun juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, kepayahan, dan menyapihnya pada 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Lalu apakah kewajiban menafkahi orang tua itu bersifat mutlak, ataukah melihat kondisi-kondisi yang ada? Ulama menjelaskan bahwa kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki syarat. Nafkah kepada orang tua menjadi wajib apabila anak memiliki kelebihan harta
setelah kebutuhan pokok dirinya serta keluarganya terpenuhi secara layak. Syekh Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar menyatakan, wa innama tajibu nafaqatul walidaini bisyurutin minha yasarul waladi wal musiru man fadula an qutihi wa quti iyalihi fi yaumihi wa lailatihi ma yusarrifuhu ilaihima fa illam yafdul fala syai'a alaihi li'i'sarih. Nafkah kepada kedua orang tua hanya wajib dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah dalam keadaan mampu. Yang disebut mampu ialah memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan makan dirinya dan keluarganya pada siang dan malam hari. Lalu kelebihan itu dapat ia berikan kepada kedua orang tuanya. Jika tidak ada kelebihan, maka tidak ada kewajiban baginya karena kondisi tidak mampu. Tidak cukup sampai di situ, Imam An-Nawawi menyatakan bahwa seseorang yang menanggung nafkah beberapa pihak sekaligus dan memiliki harta yang mencukupi, wajib menafkahi semuanya. Namun jika kemampuan ekonominya terbatas dan hanya cukup untuk satu pihak, maka nafkah istri harus didahulukan daripada nafkah kerabat, termasuk orang tua. Beliau menyampaikan, idza jtama'a 'ala syakhsil wahidi muhtajuna mimman talzamuhu nafaqatuhum nudhira in wafa maluhu aw kasbuhu binafaqatihim fa 'alaihi nafaqatul jami'i qaribuhum wa ba'iduhum wa illam yafdul an kifayati nafsihi illa nafaqata wahidin kutima nafaqatuz zaujati ala nafaqatil aqarib. Jika pada satu orang berkumpul beberapa pihak yang membutuhkan dan wajib ia nafkahi, maka ia melihat kemampuannya. Jika harta atau penghasilannya cukup untuk menafkahi mereka semua, maka ia wajib menafkahi seluruhnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Jika setelah mencukupi kebutuhan dirinya, ia hanya mampu menafkahi satu orang, maka ia harus mendahulukan nafkah istri dibanding nafkah kerabat. Hadza atbaqu alaihil ashabu li'anna nafaqataha akadu fa innaha la tasqutu bimudhiyiz zaman wala bil i'sar. Ketentuan ini disepakati para ulama mazhab, sebab nafkah istri lebih kuat kewajibannya. Nafkah istri tidak gugur karena berlalunya waktu dan tidak gugur karena kondisi tidak mampu. Intinya, dapat dipahami bahwa menafkahi orang tua tanpa sepengetahuan istri pada dasarnya dibolehkan selama nafkah istri telah terpenuhi secara layak. Namun jika kondisi ekonomi terbatas dan kebutuhan istri belum tercukupi, maka suami wajib mendahulukan nafkah istri. Yang terbaik adalah saling mengetahui. Suami benar-benar melihat bahwa baik orang tuanya sendiri atau orang tua istri, semua adalah orang tuanya. Jika memiliki kelebihan, tidak perlu membeda-bedakannya. Semoga kita mendapatkan kekuatan dan kecukupan untuk berbakti kepada orang tua kita, guru sebagai orang tua ilmu, ayah dan ibu sebagai orang tua nasab, dan mertua sebagai yang telah merelakan anaknya menjadi teman hidup bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.